Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, Yakjuj dan Makjuj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan kemunculan mereka untuk berperang melawan Nabi Isa alaihi salam beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat. Kisah tentang Yakjuj dan Makjuj ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, dan kitab Kejadian umat Kristen. Yakjuj dan Makjuj juga muncul dalam banyak mitologi dan cerita rakyat di banyak negara. Di antaranya adalah legenda rakyat Britania Raya dan Irlandia. Kisah Yakjuj dan Makjuj dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Anbiya. Yakjuj dan Makjuj merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keluar saat hari kiamat. Yakjuj dan Makjuj muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka membuat kerusakan dan membunuh semua penghuni bumi, lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Yakjuj dan Makjuj yang muncul menjelang hari kiamat perlu diketahui oleh setiap muslim. Munculnya Yakjuj dan Makjuj menjelang hari kiamat diketahui merupakan salah satu tanda-tanda datangnya kiamat. Munculnya Yakjuj dan Makjuj merupakan tanda kiamat sugra atau kiamat kecil. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari mengimani hari kiamat. Mengimani salah satu rukun iman ini tentunya wajib bagi seluruh umat Islam. Apa itu Yakjuj dan Makjuj yang muncul menjelang hari kiamat perlu kamu pahami sebagai bagian dari iman kepada hari kiamat. Apalagi, banyak penjelasan yang belum pasti mengenai rupa dari sosok Yakjuj dan Makjuj ini. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Yakjuj dan Makjuj berasal dari bahasa Arab. Yakjuj yang berakar kata uja'aj yang berarti mengering kemudian mengeras, dan satu lagi dari kata al-aj, yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali, sedangkan Makjuj berasal dari kata ema'aja yang berarti goncang. Sedangkan menurut Abu Hatim, Makjuj berasal dari ma'aja, yaitu kekacauan. Makjuj berasal dari mukjuj, yaitu malaja. Namun, menurut pendapat yang sahih, Yakjuj dan Makjuj adalah julukan. Setiap dari akar kata ini memiliki kesesuaian dengan sifat kaum Yakjuj dan Makjuj. Menurut para ulama, jadi Yakjuj dan Makjuj memiliki arti mengering dan mengeras secara natural, dan ketika mereka datang dengan cepat serta tergesa-gesa, membuat keadaan goncang kemudian tidak ada orang yang sanggup menghadapi mereka, maka harus lari dari mereka. Sifat mereka dikatakan sangat keras, kasar, biadab, sombong, gigih, senang berperang, merampok, membunuh, merusak, memperkosa korbannya, dan mereka tidak menyukai umat, bangsa selain mereka sendiri. Kesombongan mereka digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka telah berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan, kemudian mereka beranggapan bahwa mereka telah berhasil membunuh penduduk langit para malaikat. Karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Yakjuj dan Makjuj ketika keluar tidaklah melewati sesuatu kecuali dirusaknya. Tidaklah melewati danau kecuali meminumnya hingga habis. Tidaklah mendapati manusia kecuali dibunuhnya sampai ketika mereka merasa menang membantai seluruh penduduk bumi, dia menantang penduduk langit. Inilah kesombongan yang luar biasa dari Yakjuj dan Makjuj.
Kemudian mereka berjalan dan berakhir di Gunung Humar, yaitu salah satu gunung di Baitul Maqdis. Kemudian mereka berkata, "Kita telah membantai penduduk bumi, mari kita membantai penduduk langit." Maka mereka melemparkan panah-panah dan tombak-tombak mereka ke langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan panah-panah dan tombak-tombak mereka dalam keadaan berlumuran darah. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan wa Asyratu Sa'ah. Ibnu Katsir menerangkan bahwa mereka adalah dari keturunan Adam dari keturunan Nuh, dari anak keturunan Yafits yakni nenek moyang bangsa Turki dan Mongol, yang diisolir oleh tembok atau benteng tinggi yang dibangun oleh Zulkarnain. Yakjuj dan Makjuj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya, perbandingannya adalah 1:999 antara manusia umumnya dengan Yakjuj dan Makjuj. Mereka disebutkan sebagai mayoritas penghuni neraka, dan kedua suku ini disebutkan telah ada dekat pada masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr berkata bahwa salah seorang dari mereka tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj dari keturunan Adam. Sekiranya mereka dilepas niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia, dan tidak mati salah seorang dari mereka melainkan ia meninggalkan dari keturunannya 1000 atau lebih." Hadis riwayat At-Tabarani dalam Al-Kabir dan Al-Awsat. Walaupun mereka dari jenis manusia, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya seakan-akan wajahnya seperti perisai. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan jarinya terbalut karena tersengat kalajengking. Rasulullah bersabda, "Kalian mengatakan tidak ada musuh. Padahal sesungguhnya kalian akan terus memerangi musuh sampai datangnya Yakjuj dan Makjuj. Lebar mukanya, kecil matanya, dan ada warna putih di rambut atas. Mereka turun dari tempat-tempat yang tinggi, seakan-akan wajah-wajah mereka seperti perisai." Musnad Imam Ahmad. Dalam surah Al-Kahf bahwa Raja Zulkarnain, dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung, dia menemukan suatu kaum yang tidak dikenali bahasanya. Kaum itu mengadukan kepadanya bahwa ada bahaya mengancam mereka, yaitu dari Yakjuj dan Makjuj, dan mereka meminta untuk membangun tembok yang dapat melindungi mereka dari kejahatan Yakjuj dan Makjuj. Kemudian Zulkarnain memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Yakjuj dan Makjuj diisolasi di antara dua gunung oleh pasukan Zulkarnain beserta kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka meminta Zulkarnain untuk membuat dinding pembatas, agar kedua suku tersebut tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Namun pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Menurut Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sakdi, Yakjuj dan Makjuj berada di belakang pegunungan Kokas. Memang ada yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang merupakan benteng dimaksud. Deretan pegunungan ini memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Kecuali pada bagian kecil dan sempit yang disebut celah Darial terletak di negara Georgia, sepanjang kurang lebih 100 meter. Pada bagian celah itulah diduga penghalang dari Yakjuj dan Makjuj itu dibangun. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya, telah menyebar makalah dari Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sakdi rahimahullah, bahwa beliau berpendapat tentang telah munculnya Yakjuj dan Makjuj dan bahwa mereka itu adalah penduduk Cina. Dan setelah merujuk ke tafsir beliau maka jelas bahwa Yakjuj dan Makjuj akan keluar pada akhir zaman dan mereka melakukan perusakan di muka bumi. Kerusakan yang diakibatkan Yakjuj dan Makjuj sangatlah besar dan bahwa keluarnya mereka termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar.
Apakah Asy Syaikh telah rujuk dari pendapatnya yang pertama, ataukah beliau memiliki dua pendapat? Anda sendiri, apa yang Anda kuatkan dalam masalah ini? Jazakumullah khairan. Beliau menjawab, Asy Syaikh Abdurrahman As-Sakdi rahimahullah adalah syaikh kami, dan apa yang dinisbahkan kepada beliau, bahwa Yakjuj dan Makjuj adalah penduduk Cina dan yang berada di belakang pegunungan Kokas. Sebenarnya beliau rahimahullah tidak mengucapkan sesuatu kecuali berdasarkan dalil yang dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah, serta mengikuti ucapan orang sebelumnya. Namun para pengikut hawa nafsu mencari-cari alasan yang lemah seperti lemahnya sarang laba-laba untuk mengotori kehormatan orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri keutamaan. Sehingga mereka hasad dan dengki kepada beliau. Syaikh kami tersebut rahimahullah tidak pernah menyatakan bahwa Yakjuj dan Makjuj yang keluar pada akhir zaman adalah yang telah muncul sekarang. Dan tidak mungkin hal itu diucapkan oleh seorang yang berakal, terlebih lagi seorang alim yang termasuk paling alim di zaman itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Beliau hanya mengatakan bahwa Yakjuj dan Makjuj itu ada, dan Al-Quran menjelaskan hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Zulkarnain, lalu beliau menyebut ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi yang tersebut di atas, lalu berkata, jadi, mereka ada atau tidak ada? Tentu mereka ada, mereka merusak di muka bumi. Ada juga yang menyatakan, keberadaan tembok tersebut telah tenggelam dan sampai saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Ia berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat itu tercantum pada peta-peta Islam ataupun Rusia, terletak di Republik Georgi. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sedangkan menurut Syekh bin Baz berkata mengenai lokasi, dia menjawab mereka ada di arah timur dan mereka adalah bangsa Mongol, adalah termasuk ke dalam bangsa itu juga. Syekh Ibnu Baz juga ditanya tentang Yakjuj dan Makjuj. Beliau menjawab, mereka berasal dari keturunan Adam, akan keluar pada akhir zaman. Mereka tinggal di arah timur. Bangsa Etur Mongol termasuk dari mereka, lalu mereka dibiarkan di luar dinding, benteng yang dibuat Zulkarnain. Dan tinggallah Yakjuj dan Makjuj di balik dinding tersebut. Sedangkan bangsa Mongol di luar dinding. Yakjuj dan Makjuj termasuk dari bangsa timur, ujung timur, dan mereka akan keluar pada akhir zaman dari Cina dan sekitarnya, setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Sebab, mereka dibiarkan tinggal di sana tatkala Zulkarnain membangun benteng, sehingga mereka berada di baliknya, sedangkan bangsa Mongol dan Tartar di luar benteng. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keluarnya mereka kepada manusia, maka mereka keluar dari tempat mereka dan menyebar di muka bumi layaknya air bah. Ketika pada masanya, suku Yakjuj dan Makjuj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain, mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa. Mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa mereka orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Ketika mereka berhasil mencapai Danau Tabriah, Palestina, mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut. Karena banyaknya populasi mereka, sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, sungguh dahulu di sini masih ada airnya. Al-Imam Muslim rahimahullah dalam syahihnya meriwayatkan dengan memberi tambahan pada hadits An-Nawas bin Sem'an, Syahih Muslim. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgolhana. Dalam bahasa Turki, orang Arabnya menyebutnya dengan nama Bab al-Hadid, sedangkan Persia menyebutnya Daryahani, dan Cina menamakannya Taimenkuan, yang semuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Hyeonsyang,
Seorang pengembara Cina pernah melewati pintu berlapis besi itu dalam perjalanannya ke India pada abad ke-7. Tidak jauh dari sana ada sebuah danau yang dinamakan Iskandarkul. Salam, salah seorang staf peneliti dari Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Al-Watsiq Billah dan Ibnu Battuta menyatakan hal yang sama bahwa lokasi ini berada di Asia Tengah. Pada tahun 842 Kekhalifahan Abbasiyah, Al-Watsiq Billah bermimpi bahwa dinding pembatas yang mengurung kedua suku itu hancur. Karena mimpi itulah ia mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam, salah seorang staf peneliti, ke gerbang besi tadi untuk mengetahui keadaan dinding itu dan lokasinya. Al-Watsiq menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu Salam ditemani 50 orang. Penelitian tersebut memakan biaya besar. Disebutkan dalam Nuzhat al-Mushtaq, buku geografi, karya Al-Idrisi, Al-Watsiq mengeluarkan biaya 5.000 dinar untuk penelitian ini. Mereka masih mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Kisah lain menyebutkan Salam melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah sekitar 150 meter dan lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata, mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Yakjuj dan Makjuj itu. Yakjuj dan Makjuj sering mengganggu, menyerbu, membunuh suku-suku lain. Mereka pembuat onar dan sering menghancurkan suatu daerah. Masyarakat mengadukan kelakuan suku Yajuj dan Makjuj kepada Dzulkarnain. Dzulkarnain kemudian mengusir mereka ke sebuah pegunungan, lalu menutupnya dengan tembok dan pintu besi. Menjelang kiamat nanti, pintu gerbang itu akan berhasil dijebol oleh mereka. Kemudian mereka keluar dan membuat onar dunia, sampai mereka bertemu dengan Nabi Isa Al-Masih dan umatnya. Dalam bukunya Al-Syarif Al-Idrisi juga menuturkan bahwa Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Yakjuj dan Makjuj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam pulang melalui Taras, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu kota Rey, Iran, dan kembali ke istana Al-Watsiq di Suramenraa, Irak. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya kepada Khalifah. Ibnu Battuta menuturkan dalam kitab Rahlat Ibnu Battuta, pegunungan Yakjuj dan Majuj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Syarif Al-Idrisi. Soalnya di sebelah barat laut Cina adalah daerah-daerah Rusia. Dalam versi lain, disebutkan para arkeolog menemukan benteng tersebut pada awal abad ke-15 Masehi di belakang Jeihun, dalam ekspedisi Balkh, dan disebut sebagai Bab Al-Hadid, pintu besi, di dekat Tarmitz. Timur Leng pernah melewatinya, juga Syahruh dan ilmuwan Jerman Sladeverger. Arkeolog Spanyol, Clapigeo, pada 1403 Masehi, pernah diutus oleh Raja Kistalah di Andalus ke sana dan bertamu pada Timur Leng. Bab Al-Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkand dan India. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan lainnya, mereka berkata. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Abu Rafi, dari hadits Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dinding yang dibangun Dzulkarnain, beliau bersabda, setiap hari mereka Yakjuj dan Makjuj menggali benteng tersebut, sehingga ketika dinding itu hampir mereka menembusnya, pemimpinnya mengatakan, sekarang pulanglah kalian, karena esok hari kalian pasti bisa menembusnya.
Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya seperti semula. Dan keesokan harinya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengutus mereka kepada manusia, pemimpin mereka berkata, "Sekarang pulanglah kalian, karena esok hari kalian akan merobohkannya jika Allah menghendaki." Ia mengucapkan insya Allah. Beliau bersabda, "Pulanglah mereka dan mendapatinya seperti keadaannya semula saat mereka tinggalkan, lalu mereka merobohkannya dan menyerang orang-orang. Lalu mereka meminum air dan berlarilah orang-orang menghindari mereka. Mereka pun melepaskan anak panah ke langit dan seketika itu juga panah tersebut berlumuran darah. Lantas mereka berkata, 'Kita telah menaklukkan penduduk bumi dan menguasai yang berada di langit secara paksa.' Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim ulat pada tengkuk mereka. Demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya, sesungguhnya hewan-hewan bumi menjadi gemuk, gesit dan sangat berterima kasih karena daging-daging mereka." Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan gharib, kami hanya mengetahuinya dari sanad ini seperti ini." Ketika pada masanya, suku Yakjuj dan Makjuj akan berhasil menghancurkan dinding besi pembatas yang telah dibangun oleh Zulkarnain, mereka akan turun dari pegunungan dengan cepat dan tergesa-gesa. Mereka sudah tidak sabar untuk membuat kerusakan di muka bumi. Disebutkan pula bahwa mereka orang-orang yang cepat dalam berjalan guna membuat kerusakan. Ketika mereka berhasil mencapai Danau Tabriyah, Palestina, mereka akan meminum sampai habis air danau tersebut. Karena banyaknya populasi mereka, sehingga orang terakhir yang berhasil mencapai danau itu akan berkata, "Sungguh dahulu di sini masih ada airnya." Al-Imam Muslim rahimahullah dalam syahihnya meriwayatkan dengan memberi tambahan pada hadits An-Nawas bin Sam'an, Syahih Muslim. Dalam hadits An-Nawas bin Sam'an disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Isa alaihi salam akan keluarnya Yakjuj dan Makjuj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Isa alaihi salam untuk menjauhkan kaum mukminin dari jalan yang ditempuh Yakjuj dan Makjuj seraya berfirman, "Kumpulkan hamba-hambaku ke gunung At-Tur." Pada akhirnya mereka tewas setelah Isa alaihi salam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ulat-ulat yang menyerang semua leher kedua suku tersebut. Hadits riwayat Ibnu Majah nomor 4079. Disyahihkan Al-Albani rahimahullah. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.